Shalom, salam kasih di dalam nama Yesus. Selamat beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk belajar dan mendengar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita pelajari diambil di dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama. 2 Korintus 7 ayat yang pertama, dan saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar satu tema yang baru pada bulan ini, yaitu berkenan di mata Tuhan. Dan subtema kita minggu ini, memelihara kekudusan diri. Tema berkenan di mata Tuhan itu bermaksud suatu tindakan atau kelakuan atau sifat yang membuat hati Tuhan puas atau senang. Manakala subtema kita memelihara kekudusan diri, itu bermaksud seluruh aspek kehidupan, baik itu tindakan, kelakuan, dan sifat membuat Allah puas atau berkenan. Jadi, memelihara kekudusan diri merupakan satu hal yang berkenan kepada Tuhan. Memelihara kekudusan diri bukan hanya penting, tetapi satu hal yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Imamat 19 ayat 2 berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memelihara kekudusan diri. Kita dapat memelihara kekudusan diri apabila kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita orang-orang yang kudus? Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita perlu yakin bahwa kita adalah orang-orang yang kudus. Barulah kita dapat memelihara atau menjaga kekudusan diri kita. Dan firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10 terjemahan Indonesia berkata, "Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus." Maksudnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus telah dikuduskan, telah dibersihkan, telah disucikan oleh darah Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Yesus, darah Yesus membersihkan, menyucikan kita di atas kayu salib. Jadi kita adalah orang-orang yang kudus. Bila kita orang-orang yang kudus, maka kita perlu memelihara kekudusan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat memelihara kekudusan diri kita? Yang pertama, kita dapat memelihara kekudusan diri kita dengan menjauhi dosa. Dikatakan dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran rohani dan jasmani.
Untuk menyucikan diri kita dari pencemaran rohani dan jasmani, itu terjadi dengan kita menjauhi dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Korintus perlu menjauhi dosa, yaitu penyembahan berhala. Salah satu cara jemaat Korintus dapat memelihara kekudusan mereka adalah dengan tidak terlibat di dalam penyembahan berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga untuk memelihara kekudusan diri kita, kita perlu menjauhi dosa. Baik itu mungkin dosa perzinahan, dosa penyembahan berhala, pesta pora, kemabukan, menyakiti orang lain, ketamakan, rasuah, dan sebagainya. Semuanya itu perlu dijauhi, perlu dilakukan untuk kita memelihara kekudusan diri kita. Hal yang kedua, bagaimana kita dapat memelihara kekudusan diri kita adalah dengan berpaling kepada Allah. Maksudnya di sini saudara yang dikasihi Tuhan, perhatian kita bukan lagi kepada dunia tetapi kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang sudah kita baca berkata, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Maksudnya di sini kita memelihara kekudusan diri kita, kita perlu menghormati atau takut akan Allah. Takut akan Allah pastinya bukan hanya menjauhi kejahatan, tetapi hidup kita menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Kita dapat memelihara kekudusan diri dengan pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak ada kekuatan untuk memelihara kekudusan diri. Untuk memelihara kekudusan diri, kita perlu memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus. Hubungan yang akrab dengan Allah terjadi apabila kita berpaling kepada Allah, di mana kita hanya mengutamakan Allah di dalam hidup kita. Kita tidak mengutamakan diri sendiri. Sayangnya ada ramai orang percaya saat ini yang sibuk sekali sehingga tidak ada waktu untuk persekutuan di dalam keluarga. Tidak ada waktu atau kurang waktu untuk berdoa. Tidak ada waktu untuk beribadah. Tidak ada waktu untuk berkongsi firman Tuhan. Tidak ada waktu untuk membaca Alkitab. Dan kalau demikian, cara hidup kita, bagaimana kita dapat memelihara kekudusan kita? Sebab itu marilah kita memelihara kekudusan diri dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya sibuk atau menghabiskan waktu kita untuk diri sendiri, tetapi berikan waktu yang terbaik untuk hubungan kita dengan Tuhan. Ada seorang yang bertanya seperti ini, dapatkah aku menjadi seorang Kristen tanpa menghadiri kebaktian di gereja, tanpa berdoa dan tanpa membaca Alkitab? Dan dia dijawab seperti ini, ya mungkin dapat, tetapi kamu akan menjadi seperti orang Kristen yang seorang murid tetapi tidak ke sekolah, seperti seorang tentara yang tidak ada pasukan, seperti seorang penjaga tanpa pelanggan, seperti seorang pelaut tanpa anak buah, seperti penulis buku tanpa pembaca, dan seperti pemain bola sepak tanpa pasukan kesebelasannya. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, kalau kita tidak menjaga kekudusan diri kita, tidak ada maknanya.
Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjaga kekudusan diri kita dengan menjauhi dosa dan sentiasa berpaling kepada Tuhan, atau sentiasa beribadah, menyembah, menyediakan waktu untuk Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita tetap menjaga kekudusan diri kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar dan pelajari. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur karena kami mendengar dan belajar mengenai memelihara kekudusan diri. Dan biarlah kami dapat memelihara kekudusan diri kami dengan menjauhi dosa dan tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan di dalam hidup kami, tetap menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, berkati firman-Mu supaya ianya bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk setiap kami, Engkau memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada beban berat Tuhan lepaskan. Kami mau berdoa supaya Tuhan yang terus melindungi kami, menjaga kami daripada penularan COVID-19. Dan kami juga berdoa supaya Engkau memberkati, memberikan kekuatan untuk barisan hadapan dan menjaga, melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga sebagai rakyat Malaysia kami dapat mengikuti SOP yang sudah ditetapkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, memberkati gereja kami, memberkati para pemimpin gereja, memberkati ekonomi gereja kami. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.